Duduklah di tempat yang nyaman selama ibadah online berlangsung. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah. Fokus dan matikan gadget untuk sementara waktu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah raya di minggu kedua bulan Oktober ini. 7 bulan sudah kita melewati masa pandemi. Saya yakin dan percaya kalau kita semua ada saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sakit penyakit, kalau Tuhan izinkan kecewa, kalau Tuhan izinkan hal-hal yang mungkin kita pikir itu tidak baik, mari kita percaya bahwa Tuhan sedang mendidik kita untuk memiliki karakter yang lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, saya ajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Bersama dengan Engkau kami melewati hal-hal yang luar biasa Tuhan. Dan Engkau mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam Engkau, yang dewasa di dalam Engkau, menyikapi banyak hal. Kami tidak perlu takut, karena kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik atas setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami agungkan setiap waktu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika bukan Tuhan yang menjadi kekuatan kita, siapa yang dapat kita andalkan? Mari tinggikan namanya, masyurkan namanya setiap hari. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya yes. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sekali lagi, hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Yang menjadi sumber kekuatan setiap kita, memampukan kita melangkah. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Yes God. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
Tuhanku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Yes, kekuatan kita datang dari Tuhan. Amin. Mendengarkan sembahmu, mendengarkan pujianmu untuk satu-satunya Tuhan yang telah membuktikan kasih dan kebaikannya atas hidupmu. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kaulah pengharapan dalam hidupku Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta, Yesusku.
Kami hampiri Engkau, Bapa yang hidup, Bapa yang rahmani, Allah yang mengasihi hidup kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang boleh kami alami saat ini. Terima kasih buat kesehatan, buat nafas hidup yang masih Kau berikan bagi kami. Biarlah kami akan terus hidup seturut dengan firman-Mu, menjadi kuat karena Engkau yang menguatkan kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, pengurapan Allah ada bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali saat ini. Kita memasuki dalam zaman akhir, atau orang menyebutnya sebagai akhir dari sebuah zaman. Bagi sebagian orang itu menjadi masa-masa yang menakutkan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan ada sebuah pengharapan, ada sebuah penghiburan yang luar biasa. Karena saatnya kita segera bertemu Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Pagi hari ini saya rindu membahas tentang satu pengharapan yang luar biasa yang Allah berikan bagi kita, yaitu tentang kitab kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apa itu kitab kehidupan? Kitab kehidupan adalah kitab yang mencatat orang-orang yang dibenarkan. Dalam Mazmur 69 ayat 28 di situ dikatakan, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Dalam konteks ayat ini, pemazmur sedang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang fasik, yang akan dihancurkan, yang akan dihapuskan. Dan kontranya, lawannya adalah orang-orang yang dibenarkan. Jadi orang-orang yang dibenarkan adalah orang-orang yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Roma 3 ayat 23 dan 24 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang dilahirkan itu benar. Tidak ada satu orang pun yang dilahirkan itu kudus. Alkitab mencatat, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada pengharapan ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya oleh pengorbanan penebusan Yesus Kristus kita dibenarkan. Kita tidak dibenarkan dengan perbuatan baik kita. Kita tidak dibenarkan dengan amal kebaikan kita. Kita tidak dibenarkan dengan melakukan semua syariat-syariat atau syahadat-syahadat atau perbuatan-perbuatan yang ditentukan oleh agama. Tidak. Firman Tuhan mencatat, hanya oleh penebusan Yesus Kristus, saudara dan saya dibenarkan. Dan semua orang yang telah dibenarkan itu akan ditulis, dicatat dalam kitab kehidupan. Wow, ini pengharapan bagi kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Saudara nggak usah takut, saudara nggak usah kecewa, saudara tidak usah gentar. Karena setiap orang yang percaya, setiap orang yang telah menyebut Yesus Tuhan di dalam hati, dan dari mulut keluar ucapan, aku menerima Tuhan Yesus, saat itu sudah dicatat di dalam kitab kehidupan. Saat itu saudara sudah dibenarkan. Ya, saudara sudah di-justification dari semua dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Kita orang-orang yang dibenarkan, yang dicatat di dalam kitab kehidupan. Saudara, hal yang kedua,
Kitab kehidupan yaitu kitab yang mencatat semua orang yang percaya. Semua orang yang percaya dalam Yesus itu dicatat di dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini sedang berbicara tentang pengadilan tahta putih. Saat pengadilan tahta putih dimulai, Tuhan Allah membukakan, ada kitab-kitab semua orang, semua agama ada kitab-kitab itu. Tetapi kita punya kitab yang lain namanya kitab kehidupan. Dan orang yang mati, besar dan kecil, kaya dan miskin akan berdiri di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tercatat dalam kitab-kitab itu akan diadili menurut perbuatan mereka. Tetapi luar biasa, setiap orang percaya yang namanya ada dalam kitab kehidupan, kita tidak diadili. Tetapi kita mendapat reward dari Tuhan Yesus, Sang Raja, yang menjadi Raja dan Tuhan bagi kita semuanya. Kitab kehidupan yang selanjutnya yaitu kitab yang mencatat semua orang yang menang. Wahyu 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Luar biasa. Saya senang sekali membaca ayat ini karena di situ dikatakan barang siapa menang. Kata aslinya dalam bahasa Yunani adalah barang siapa Nikon. Saudara mengenal ada kamera Nikon. Nikon itu artinya overcome, melewati, mengatasi. Jadi dikatakan barang siapa mampu mengatasi segala sesuatu yang sedang kita hadapi, penderitaan, pergumulan, perjuangan hidup. Saudara mendapat bagian, nama saudara akan dicatat dalam kitab kehidupan. Barang siapa menang, barang siapa overcome, barang siapa mampu mengatasi atau melewati semua yang kita hadapi di dunia ini, nama saudara akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan luar biasa, siapa yang menang dikatakan akan dikenakan pakaian putih. Pakaian putih ini gambaran daripada kekudusan yang daripada Allah. Setiap orang yang menang, yang mampu melewati, saudara akan dikenakan kekudusan itu. Memang dalam satu sisi kekudusan itu adalah pemberian Allah. Tapi yang lain, dari sisi yang lain, pemberian itu adalah sebuah usaha kita menjaga tetap hidup kudus. Firman Tuhan indah sekali. Barang siapa menang, barang siapa overcome, mampu mengatasi, saudara, kita dikenakan pakaian putih. Yang selanjutnya, nama kita diakui di hadapan Bapa dan malaikat-malaikatnya. Wow, selain saudara dikasih kekudusan, nama kita diakui oleh Bapa dan di depan malaikat-malaikatnya. Dasar sekali orang-orang percaya. Kita orang-orang percaya diakui keberadaannya karena tertulis dalam kitab kehidupan. Nama kita diakui di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Dan yang dahsyat lagi, barang siapa menang akan berperang bersama anak domba. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara, dahsyat sekali. Di dalam kitab Wahyu itu menceritakan
Orang yang menang, kita akan bersama-sama dengan anak domba berperang melawan mereka. Ini kuasa si jahat berperang juga melawan kekuatan antikris. Dan saudara, kita akan menang bersama dengan dia. Bahkan di situ dikatakan bersama-sama dia juga kita akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara, anak-anak Tuhan dikehendaki untuk tetap hidup setia. Kita sudah dipanggil dan dipilih. Dari miliaran orang yang ada di dunia ini, saudara adalah orang-orang yang terpilih. Makanya saudara harus menang. Di situ saudara juga yang sudah dipilih harus memiliki kesetiaan, faithfulness. Dan kesetiaan itu menjadi bagian yang terus harus kita kerjakan terus. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan? Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, sangat menyedihkan sekali bahwa setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api berbicara tentang neraka, Gehenna, api yang memanas, api yang sangat panas. Disitulah letaknya. Orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tugas kita saat ini menjadi orang-orang percaya adalah memberitakan Injil, sehingga orang-orang yang tidak percaya itu boleh mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya itu boleh disadarkan, diinsafkan, dan menerima secara pribadi Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu. Sehingga nama mereka juga akan tercatat atau tertulis di dalam kitab kehidupan. Menjadi perenungan kita bersama-sama. Mungkin ada keluarga dari saudara, ada teman-teman, ada sahabat-sahabat yang mereka belum menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kewajiban kita adalah memberitakan Injil, kabar bahagia itu kepada mereka, sehingga mereka boleh menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau tidak, maaf kata, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala. Siapa juga? Bagaimana yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu? Di dalam Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dalam Wahyu 13 ayat 8 ini berbicara tentang orang-orang yang menyembah, bahkan orang-orang yang mengikuti sang antikristus, antikris. Di dalam kitab Wahyu 13 ayat 8 ini, mereka yang dikenakan tanda 666 di dahi dan tangan. Mengapa di dahi? Antikris itu hanya bisa meniru-niru Tuhan. Di dalam kitab Ulangan Tuhan sudah berkata bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mereka harus menaruhnya di dalam dahi mereka, nama Allah itu. Dan mereka akan menggantungkan, menulisnya di dalam tangan dan di ambang-ambang pintu, untuk terus mengingat-ingat Tuhan, untuk terus-menerus mengenal Allah. Itu perintah yang awal yang Tuhan berikan. Tetapi antikristus, tugas mereka adalah meniru-niru. Makanya orang yang mengikuti antikris sama dicap di dahi juga dan di tangannya. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan? Itu sudah tertulis. Jadi saudara jangan takut. Orang-orang yang akan mengikuti antikristus adalah orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Sekali lagi saya katakan, dalam Wahyu
13 ayat 8 jelas sekali. Semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, ada kemungkinan besar mereka akan menyembah sang binatang, sang antikristus itu. Dan ini sudah tercatat dalam firman Tuhan. Kalau saudara namanya sudah tertulis, saudara jangan takut. Asal kita tetap setia. Ya, karena di dalam konteks ayat itu dikatakan yang penting adalah orang-orang itu harus berhikmat. Menghadapi situasi yang saat ini sedang berlangsung, kita harus berhikmat. Dan disitulah letaknya. Saudara nggak usah takut, karena nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau saudara tetap setia berpegang pada firman Allah, menjadikan firman Allah Tuhan itu dicap di dalam dahi kita, saudara yang tidak akan terperosok, saudara tidak akan mengikut-ikut menyembah sang antikris itu. Saudara diberikan kekuatan yang baru untuk terus menghadapi situasi yang sulit saat ini. Saudara, nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu luar biasa. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-8, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Jelas sekali, ya. Nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan heran karena ada binatang, ada manusia yang memfungsikan diri seperti Allah. Angka 666, angka 6 dalam tradisi Yahudi adalah angka manusia. Dan 6 kali berjajar, itu 3 itu lambang dari Allah. Sehingga angka manusia yang melambangkan diri seperti Allah. Jadi orang yang jelas sekali namanya tertulis dalam kitab kehidupan, orang itu tidak akan mengalami penghakiman. Dan dahsyat sekali pengharapan bagi kita orang-orang percaya. Dalam Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalam suatu yang najis atau orang melakukan kekejian dan dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Masuk kemana ini? Saudara, yang tertulis dalam kitab kehidupan, kita akan masuk dan tinggal dalam Yerusalem baru. Kita sering bernyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Itu menjadi pengharapan kita semuanya. Orang-orang percaya kita mengharapkan Yerusalem baru. Dan siapa yang akan masuk dan diam di sana adalah orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Dahsyat sekali saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun situasi sekarang sulit, saudara kita jangan gentar. Saudara tetap setia. Saudara harus tetap memiliki hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan. Karena saudara sudah dijanjikan, setiap orang yang namanya ada di dalam kitab kehidupan, saudara akan masuk ke Yerusalem baru. Pertanyaannya, ada apa di dalam Yerusalem baru? Saudara akan baca seluruh ayat di dalam Wahyu. Dalam Wahyu 22 ayat 1-2, ayat 1 dan 2, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali.
Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan saudara bisa baca seterusnya ayat ke bawah. Itu keadaan Yerusalem baru. Yang pertama, ada sungai yang mengalir. Sungai itu adalah air kehidupan. Saudara ketemu sumbernya, yaitu Yesus langsung. Karena Yesus katakan, akulah sumber, akulah air itu, air kehidupan itu. Dan saat saudara nanti bersama dengan Yesus, kita bersama dengan Allah di dalam Yerusalem baru, kita akan ketemu sumber air kehidupan itu, yaitu Yesus. Kita terus-menerus akan mendapatkan kesegaran karena firman itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Disegarkan dengan firman dari sungai yang mengalir. Dan luar biasa, di situ ada pohon kehidupan yang mampu dikatakan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak ada sakit penyakit lagi. Tidak ada penderitaan. Tidak ada kelemahan tubuh. Karena di Yerusalem ada pohon kehidupan yang itu adalah Yesus sendiri yang akan menyembuhkan. Di Yerusalem baru tidak ada kenajisan lagi. Ada sesuatu yang kudus, yang luar biasa. Yerusalem baru tidak ada matahari, karena yang menjadi matahari, yang menjadi penerang adalah Allah langsung. Dan dahsyat sekali. Kita semuanya sedang menantikan pergi ke sana, menuju ke Yerusalem baru. Kalau saat ini saudara mengalami berbagai macam pergumulan, saudara sedang mengalami banyak penderitaan, jangan khawatir. Jangan takut, jangan putus asa. Karena iman, pengharapan kita, dan kasih itu akan terus membawa kita dalam pengenalan kita kepada Allah. Dan pengenalan kita kepada Allah akan memampukan kita untuk tetap bertahan. Kita akan tetap setia dalam menghadapi berbagai macam penderitaan-penderitaan yang kita harus hadapi. Saudara akan terus diingatkan bahwa Yerusalem baru sudah menanti kita semuanya. Kita sudah diingatkan bahwa Allah telah menyediakan satu tempat yang indah, luar biasa. Jalannya terbuat dari emas, perak, dan batu-batu perhiasan yang luar biasa. Yang saat itu dilihat oleh Yohanes. Itu gambaran suatu tempat yang agung, tempat yang mulia, tempat yang dahsyat, yang disediakan kepada setiap orang, anak-anak Tuhan yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Inilah penghiburan yang luar biasa, saudara, dalam menghadapi, di dalam memasuki zaman akhir. Kita, nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan itu jaminan yang luar biasa. Biarlah seberapa jemaat saudara yang menyaksikan, kita akan merenungkan kembali bahwa kita perlu mendekat Tuhan terus saat-saat ini. Kita perlu berintim dengan Tuhan saat-saat ini. Kita terus memiliki kehidupan penyembahan terhadap Allah kita. Sehingga saudara akan terus mampu dikuatkan. Kita akan selalu mampu dihiburkan. Kita akan selalu mendapatkan pengharapan yang baru. Jangan khawatir apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Karena pengharapan di dalam Tuhan sungguh tidak mengecewakan. Amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau menghibur kami, bahkan Engkau memberikan pengharapan kami. Setiap kami orang yang percaya, yang tetap setia, nama kami tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Disitulah kami Tuhan akan melewati masa-masa sukar. Kemungkinan dunia akan mengalami yang namanya Great Tribulation, masa-masa kesusahan besar. Tetapi setiap orang, anak-anak Tuhan yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, kita akan melewatinya, melampauinya. Bahkan dikatakan barang siapa yang menang, overcome, mampu mengatasi itu semuanya. Saudara, kita akan terus
ditulis di dalam kitab kehidupan. Berkati setiap pergumulan jemaat-Mu. Mampukan mereka Tuhan. Berikan penghiburan dan pengharapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu, memberkati studimu, memberkati seluruh hidup dan pelayananmu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.